Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuli Budi Utami. Kita akan mengupas tuntas masalah sekolah Ananda, masalah belajar Ananda, dan masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran serta pendidikan. Hari ini saya akan memberikan cara jitu memotivasi anak agar rajin belajar. Nah ini sangat penting bagi ayah dan bunda agar anak-anak di masa sekarang lebih rajin belajarnya. Mari disimak ya. Nah, pada saat kondisi seperti sekarang ini, anak-anak sangat asyik bermain dan malas belajar, Bun. Wah, bunda tidak sendiri nih. Masalah seperti ini juga banyak dialami oleh ibu-ibu lainnya. Namun jangan patah semangat dengan kondisi tersebut. Anak malas belajar tidak selalu berarti bodoh ya Bun. Mereka juga berpotensi memiliki nilai bagus, asal diarahkan dengan cara belajar yang tepat. Tidak perlu lama-lama, yang penting tepat dalam memahami pengetahuan baru. Hindari memaksa anak belajar agar mereka tidak merasa tertekan. Anak cenderung menolak hal-hal yang tidak mereka sukai, sehingga agenda belajar di rumah bisa dianggap sebagai ancaman oleh mereka. Sebagai orang tua, sudah menjadi keharusan membantu anak belajar di rumah. Artinya, bunda bukan dalam posisi memerintahkan mereka untuk belajar saja, tapi ikut mendampingi dan mengawal proses belajar. Kalau bunda sekedar menyuruh, gak heran kalau anak akhirnya merasa malas belajar. Alasan yang paling umum karena mereka merasa tidak mendapatkan support dari orang tuanya. Tanpa disadari Bun, hal inilah yang membuat mereka enggan belajar. Melihat hal ini, bunda harus memiliki strategi agar sifat malas anak belajar tidak semakin menjadi-jadi. Bunda harus meluangkan untuk melihat proses belajar mereka. Cermati apa yang menjadi kekuatan dan kebutuhan mereka dalam belajar, lalu tentukan pola belajar yang membuat mereka mudah mengerti. Selanjutnya, motivasi agar mereka merasa senang melakukannya. Memberi motivasi pada anak untuk tetap semangat belajar memang penting sekali Bun. Hal ini untuk mengantisipasi berkurangnya ketertarikan mereka ketika belajar dalam jangka waktu yang lama. Apa yang bisa dilakukan? Seorang profesor pengembang sumber daya manusia di Connecticut College mengatakan bahwa tindakan sederhana seperti memotivasi siswa dapat mendatangkan efek positif bagi anak, sehingga mengubah mereka menjadi siswa yang tak tertarik menjadi pembelajar yang bersemangat. Motivasi orang tua menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Motivasi dari ayah dan bunda dapat menjadi pemantik semangat mereka untuk senantiasa semangat belajar. Tak hanya itu, mereka juga tidak lagi menjadikan agenda sekolah menjadi beban yang memberatkan setelah mendapatkan support orang di sekelilingnya. Nah itu Bun, setelah mengetahui apa yang perlu menjadi kekuatan serta kebutuhan anak dalam belajar, lakukan berbagai upaya berikut. Nah, beberapa upayanya, yang pertama, ikut terlibat. Nah, menghadapi situasi sekarang ini, sebaiknya bunda meluangkan waktu untuk terlibat dengan pendidikan mereka. Menurut beberapa peneliti, terlibat dalam urusan akademik anak merupakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, ajukan pertanyaan. Selalu tanyakan kepada anak apa yang sedang ia pelajari. Buatlah target untuk menjadikan bunda sebagai orang tua yang selalu mengikuti pelajaran anak di sekolah. Bicarakan hal tersebut dalam obrolan santai. Ini menjadi cara efektif untuk membuat suasana jadi lebih menarik dan dinamis. Yang ketiga, bimbingan positif. Bunda, jadikan pembelajaran dan sekolah menjadi pengalaman positif bagi anak. Artinya, berbagai pengalaman positif yang bunda miliki, ceritakan hal tersebut sambil menemaninya mengerjakan pekerjaan rumah. Jangan lupa untuk selalu menekankan kekuatan belajar dan jangan pelit memberikan pujian pada saat mereka sukses di sekolah ataupun menyelesaikan PR-nya. Hal ini akan membuat mereka merasa nyaman untuk selalu mengerjakan pekerjaan rumah dan menceritakan masalahnya yang mungkin dihadapinya di sekolah Bun. Nah, jadi itu ada beberapa tips
yang bisa saya berikan kepada ayah bunda semuanya dalam meningkatkan semangat Ananda untuk rajin belajar. Intinya adalah perlu adanya komunikasi antara orang tua dan anak dalam proses pembelajaran. Dan jangan lupa, yang paling ditekankan adalah jangan memerintah, tapi ikut terlibat dan jangan pelit pujian. Karena Ananda kita atau anak-anak kita terutama di usia sekolah dasar itu mereka masih sangat butuh dengan pujian dan penghargaan. Berikan dia penghargaan ketika dia melakukan sesuatu yang baik dan berikan dia hukuman ketika mereka melakukan kesalahan. Hal itu bisa diterapkan dan secara berkelanjutan akan berdampak baik karena mereka akan tahu ketika dia melakukan sesuatu yang baik, mereka akan mendapatkan pujian dan penghargaan. Ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, maka mereka akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari ayah bunda semuanya. Semoga tips-tips dari saya, beberapa cara jitu yang insya Allah ketika kita terapkan bisa berdampak baik pada pembelajaran Ananda. Semangat untuk para orang tua dalam mendidik anak-anaknya karena kalian adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Tetap semangat. Jika memang ini bermanfaat, silahkan didengarkan. Namun jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena itu datangnya dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.